Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Dedi Saharin. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai materi termodinamika. Langsung saja kita mulai. Baiklah, jadi kita kali ini membahas tentang kapasitas kalor gas. Oke, jadi yang pertama kita bakalan bahas untuk kapasitas kalor untuk gas monoatomik. Oke, monoatomik. Nah, contoh gas monoatomik itu seperti helium, neon. Jadi semua yang di golongan 8 atau gas mulia itu adalah gas monoatomik. Nah, misalkan kita anggap N mol gas monoatomik berada dalam ruangan tertutup pada suhu T, maka gas itu pasti bakalan punya energi. Jadi dia punya energi sebesar 3/2 NKT, atau ini sama dengan 3/2 nRT. Nah, kemudian energi dalamnya gas atau U itu nilainya sama dengan energinya ini. Jadi bisa kita tuliskan 3/2 nRT. Oke, nah kemudian jika misalkan gas ini dipanaskan pada volume tetap, yaitu pada proses isokorik. Jadi dia ini dipanaskan pada volume tetap isokorik. Maka persamaannya ini bisa kita tulis bahwa Q itu sama dengan W delta Q ya, karena tadi dari awal kita sudah menyimbolkan untuk kalori yang diserap atau diterima itu simbolnya adalah delta Q. Itu sama dengan W ditambah delta U karena prosesnya isokorik, berarti W-nya 0 ya. Jadi bisa kita tulis bahwa delta U-nya itu sama dengan delta Q-nya. Nah, kemudian kita juga sudah belajar bahwa di kalor, kalian tuh sudah belajar bahwa kalor itu kan sama dengan kalian tahu MC delta T ya, C-nya C kecil, atau ini sama dengan bukan M ya, C besar. Jadi ini C besar, ini nih kapasitas kalor dikali dengan delta T. Nah, karena dari awal untuk pada saat kita bahas termodinamika ini ini kan Q itu kayak kalor yang diserap atau kalor yang dilepas, maka kita simbolkan di sini itu delta ya supaya kita konsisten. Oke, jadi delta Q-nya sama dengan C delta T. Ini nih C kapasitas kalor. Jadi dia kapasitas kalor. Oke. Nah, selanjutnya C itu bisa kita tulis. Jadi kakak lanjut di sebelah sini ya. Jadi C itu bisa kita tuliskan C sama dengan, jadi C itu sama dengan N dikali CV. Nah, apa itu N? Jadi N itu jumlah mol. Jadi N ini jumlah mol. Jumlah mol. Kemudian kalau CV itu adalah kapasitas panas molar. Jadi kapasitas panas molar gas pada V tetap. Oke, jadi dia ini adalah kapasitas panas molar gas pada V tetap. Nah, berarti kita nih bisa tuliskan ya, karena delta Q-nya nih bisa kita tulis C delta T, sementara C itu sama dengan NCV, berarti kita bisa tuliskan persamaannya menjadi delta U. Jadi kita bisa tulis delta U kan itu sama dengan ini delta Q-nya kita ganti dengan NCV delta T. Kemudian delta U-nya bisa kita ganti dengan yang ini, dengan persamaan ini 3/2 NR
3/2. Jadi kalau U-nya kan 3/2 nRT, berarti kalau delta U-nya 3/2 nR delta T itu sama dengan NCV delta T. Nah, sekarang N-nya bisa dicoret. Jadi N-nya dicoret. Jadi N-nya dicoret, N coret, delta T coret. Oh, berarti kita peroleh dong CV itu sama dengan 3/2 R. Jadi kita peroleh nih CV sama dengan 3/2 R. Jadi kita kotakin. Jadi kita sudah dapat nih CV 3/2 R. Nah, bagaimana kalau misalkan prosesnya kita ganti menjadi prosesnya misalkan dia isobarik ya. Jadi kalau isobarik itu yang tetap itu adalah P-nya ya. Jadi P-nya yang konstan. Nah, maka nilai dari Q-nya jadi Q, tapi kita harus konsisten ya pakainya delta Q ya untuk kalori yang diserap maupun yang dilepas. Oke. Itu N kita pakainya CP. Jadi CP ini kapasitas molar gas pada tekanan tetap ya. Jadi CP delta T. Oke. Nah, sementara itu kan untuk mendapatkan delta U-nya kita bisa tulis gini, delta U itu sama dengan W ditambah dengan delta Q dikurang dengan W. Oke, delta Q dikurang dengan W. W-nya untuk proses isobarik kemarin kita sudah dapat bahwa W-nya itu sama dengan P delta V. Oke. Nah, dari persamaan gas ideal kita tuh peroleh bahwa PV itu kan sama dengan nRT ya, nRT. Nah, perhatikan karena P-nya tetap berarti kalau volumenya berubah, di sebelah sini tuh yang berubah T. Jadi kita bisa tulis bahwa P delta V itu sama dengan nR delta T. Jadi di sini tuh bisa kita tulis delta U-nya sama dengan delta U-nya itu kan sama dengan 3/2 nR delta T. Kemudian delta Q-nya itu kita ganti dengan N CP delta T. Kemudian ditambah dikurang dengan kan ada nih N bukan N, ini N R delta T. Jadi W-nya kita ganti dengan N R delta theta. Delta T, maaf, bukan delta theta ya. Jadi ini delta theta-nya bisa dicoret, N-nya dicoret. Oke. Nah, maka persamaannya bisa menjadi 3/2 R. Nah, R dari sini pindah ke sebelah ditambah R itu sama dengan CP. Oh, berarti perhatikan ini 3/2 R itu tidak lain adalah 3/2 R itu CV. Berarti CV itu ditambah R itu sama dengan CP, atau R itu sama J kalau kita tulis CP dikurang dengan CV. Oke, jadi kita bisa peroleh R-nya itu sama dengan CP dikurang dengan CV. Nah, atau ini kalau kita selesaikan, maka kita nih bakalan dapat persamaan CP ini sama dengan 5/2 R. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana jika gasnya adalah diatomik. Oke. Oh, ada satu yang saya lupa kasih tahu bahwa ada yang penting kamu tahu bahwa konstanta Laplace untuk gas untuk proses diatomik itu sebenarnya jadi konstanta Laplace ini itu sama dengan CP. Jadi CP dibagi dengan CV. Oke, jadi CP dibagi dengan CV, atau ini bisa kita tuliskan
Jadi kan CP-nya untuk diatomik monoatomik itu 5/2R dibagi dengan 3/2R, maka kita bakalan dapat sekitaran 1,67. Jadi ini untuk monoatomik. Jadi perlu ditandai ya. Jadi ini tuh konstanta Laplace khusus untuk gas monoatomik. Oke, sekarang kita ke diatomik ya, untuk gas diatomik. Oke, diatomik. Nah, untuk gas diatomik ini kita bagi misalkan suhunya itu antara 100 Kelvin itu sampai 1000 Kelvin, dan yang kedua untuk suhu lebih besar, jadi T-nya ini lebih besar dari 1000 Kelvin. Oke. Nah, jadi untuk gas diatomik pada suhu 100 Kelvin sampai dengan 1000 Kelvin, dia ini mempunyai 5 derajat kebebasan. Jadi dia punya derajat kebebasan, ya, kakak singkat saja di derajat kebebasannya itu sama dengan 5, karena di sini dia mampu bertranslasi dan dia juga mampu berrotasi. Nah, kalau di kalau di suhu di atas 100 Kelvin, 1000 Kelvin, maaf, di atas 1000 Kelvin, dia ini mempunyai derajat kebebasan itu 7, karena dia sudah mampu berrotasi, bertranslasi, ditambah lagi bisa bervibrasi. Oke, nah sekarang langsung saja ya. Jadi sama dengan caranya tadi, maka kita bakalan dapat nih, ini nilai CV-nya. Jadi kita bakalan dapat CV-nya itu sama dengan 5/2R. Jadi kita bakalan dapat 5/2R, dan CP-nya itu kan tinggal ditambah 1 saja, ini berarti dapat 7/2R. Kemudian konstanta Laplace-nya itu kan sama dengan CP nih dibagi dengan CV, maka kita bakalan peroleh nilai 7/5 atau sama dengan 1,4. Kemudian kalau suhunya di atas 1000 Kelvin, maka kita akan peroleh nilai CV. Nilai CV itu yang sama dengan 7/2R, dan nilai CP itu sebesar 9/2R, serta gamma-nya atau konstanta Laplace-nya itu sekitar 9/7. Oke. Jadi pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.